Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini sehingga kami dapat berkumpul pada acara aksi nyata pada 21.4 yang akan dibawakan oleh Guru dari Pasien. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut pada hari ini saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ada pemaparan dari Bapak Arahan dari Bapak dari Marsya SPD selaku Kepala Sekolah SMA Perguruan Tinggi. Kemudian nanti ada sesi pemaparan budaya positif yang akan dibawakan langsung oleh calon guru penggerak kami yaitu Ibu Nurbaiti Dipaksianti, dan yang terakhir adanya tanya jawab serta penutup. Nah, sebelumnya kepada Bapak yang dibaca dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Nurbaiti selaku Wakil Kesiswaan, yang saya hormati Putri selaku Wakil Kurikulum, Bapak Ibu, yang ada Bapak Ibu, berarti Ibu-Ibu, Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Nurbaiti Dipaksianti dalam memenuhi tugasnya sebagai dalam program calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah calon guru penggerak yang kedua. Nah, kemarin sudah ada juga guru penggerak kita yang lolos, yaitu Bu Vina, dan juga melakukan aksi nyata seperti ini juga. Dan alhamdulillah sudah buat, dan ini tidak didapatkan oleh sekolah-sekolah lain. Jadi beberapa sekolah tidak semua kan ya saya, ya semua ada guru penggerak yang kita dapat, dan hebatnya kita dapat 2 orang. Terima kasih kepada Sensei dan Bina lebih ya. Nah, sekarang dilanjutkan lagi oleh Sensei dan nantinya akan memberikan banyak pembelajaran buat kita, dan saya kebetulan saya juga belum ikut program ini seperti itu, tapi tidak dikatakan lulus seperti itu kepala sekolah penggerak. Alhamdulillah ternyata diteruskan oleh Sensei, dan nantinya akan memberikan banyak sekali pengetahuan pembelajaran untuk kita yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran kita supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada siswa kita. Nah, pada hari ini nanti akan disampaikan terkait dengan budaya positif oleh Bu Nurbaiti. Saya juga berikan kesediaan. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu sudah datang pada siang hari ini di ruangan guru yang sederhana ini. Mudah-mudahan nanti intinya kontennya jauh lebih bermanfaat. Mudah-mudahan akan bisa kita tularkan lagi kepada teman-teman kita yang belum berkesempatan pada hari ini, dan tentunya bisa kita aplikasikan langsung pada peserta didik kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Nurbaiti, mohon diberikan ilmu-ilmunya, mohon diberikan wawasannya kepada kita semua, dan semoga kita semua bisa menjalani acara ini sampai dengan akhir nanti dan memberikan manfaat kepada kita dan siswa. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pembukaan saya siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua acaranya memberikan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari Marsya yang telah memberikan kemudian untuk acara selanjutnya
ini kita lebih tepatnya diskusi seperti itu karena saya juga baru belajar, jadi kita sharing saja. Untuk yang pertama, konsep utama modul budaya positif adalah yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, nomor 7-nya, segitiga restitusi. Apa saja itu? Bisa lihat penjabarannya dari masing-masing materi. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas. Budaya positif merujuk pada kumpulan norma, nilai, dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu lingkungan, baik itu tempat kerja, di sekolah, atau di masyarakat. Lalu perubahan paradigma belajar yang sebelumnya sebagai acuan kita tuh selama ini sebenarnya sudah sesuai tidak dengan teori kontrol. Pertama, ada realitas, kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua murid itu sama, harus bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu anggapan kita selama ini. Pada kenyataannya, realitanya adalah berbeda. Ada yang 1 tambah 1 bisa langsung jawab dalam waktu kurang dari 5 detik. Ada yang bisa menjawab dalam waktu 10 detik atau bahkan dalam jangka waktu yang lama. Artinya, manusia ini tidaklah sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi teorinya, kenyataannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat satu gambaran sesuai sudut pandang masing-masing, tidak ada yang sama. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sepertinya sama besar ya, karena pandangan orang itu
itu satu penghargaan yang tanpa kita sadari kadang kita melakukan satu hal untuk dapat ujian atau dapat hadiah. Misal saya harus bisa dapat nilai 100 dalam harian, biar saya dapat hadiah dari guru. Padahal tujuan utamanya tadi bukan itu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan prestasi diri sendiri. Nomor 3, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
koreksi diri saya masih ada di posisi nomor 1 sebagai pembunuh. Nomor 2, dokter membuat orang lain merasa bersalah. Ini juga belum pernah membuat anak siswa peserta didik merasa bersalah. Karena penanganan kesalahan itu kita menyalahkan juga. Kita tidak menghukum, kita tidak memberikan mereka konsekuensi yang pangkat bendera atau berdiri di depan kelas, tidak. Tapi kita dengan kata-kata kita, mereka merasa mereka bersalah banget. Nomor 3, bagi sebagai teman, guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Dia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Apakah Bapak Ibu seperti kalau di kelas? Kadang saya juga, walaupun saya terkenal dengan disiplin dan galak, tapi di kelas itu saya ada bercandanya. Kadang-kadang mulai kalau itu kita bercanda. Nomor 4, monitor, pemantau. Guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Aturan tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensi. Kalau berbicara ini, sebelum saya masuk materi, saya buat kesepakatan kelas. Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan kita yang membuat, mereka harus menaati. Kalau saya membuatnya menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan itu A setuju, B setuju. Kedua belah pihak sama-sama setuju. Saya kasih opini kalau tentang masuk gimana, terlambat atau tidak. Kalau misalnya terlambat, kalian apa yang kalian lakukan? Pelajaran selesai. Terus apa kalimatnya? Saya pancing. Saya tidak langsung dilarang terlambat. Lalu misalnya terus penggunaan HP di kelas bagaimana? Tidak boleh, ada yang tidak boleh, boleh digunakan. Akhirnya kesepakatannya adalah gunakan HP ketika digunakan. Terus izin keluar masuk kelas bagaimana? Boleh atau tidak keluar kelas pada saat jam pelajaran? Boleh saya asalkan izin. Oke. Makan gimana? Boleh kan pas pelajaran makan? Makan pada saat istirahat. Artinya mereka paham bahwa kalau lagi belajar nggak boleh makan. Tapi kita balik kata-kata jadi hal yang positif. Lalu nomor 5 yang sebenarnya harus dimiliki seorang guru sebagai posisi sebagai teacher. Jadi di sini Bapak Ibu, kita yang harus tahu anak-anak ini kalau ada masalah, kenapa terlambat, kenapa pakai sepatunya salah, kenapa nggak pakai dasi. Jadi cerita alasannya apa sikap kita yang perlu kita ambil dari kesalahan mereka. Kita balikin ke kesepakatan yang ada di lapangan. Dan ini melakukan. Kalian tahu kan kesepakatan kita apa? Jadi mereka dikembalikan mengoreksi diri sendiri. Oh iya Bu, saya tadi terlambat, mohon maaf. Padahal kita sudah menyepakati bahwa kita tidak boleh terlambat masuk ke kelas pelajaran belajar. Itu kira-kira begitu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Semangat membangun keyakinan kelas ini sering dengan tujuan akhir yaitu pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, yaitu berpihak pada. Jadi keyakinan kelas ini dibuat tujuan utamanya adalah mengertikan peserta. Apa sih tujuan utama mereka yang ada di profil pelajar Pancasila? Kita buat keyakinan kelas sesuai dengan tujuan utama kita di profil pelajar Pancasila. Segitiga restitusi, apa sih itu segitiga restitusi? Saya juga baru dengar istilahnya ketika saya masukin mobil 1 dan 4 ya. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas, kita setuju bersama. Nanti di keyakinan kelas itu sudah ada, misalnya saya tulis kayak tadi saya bagikan ke kelas 10 itu semua keyakinan kelas dan kesepakatan kelas kita apa saja, ada 8 poin tadi dalam pelajaran bersama. Itu saya minta mereka untuk resapi, dipikirkan, ingat baik-baik. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah kita kembalikan ke kesepakatan kelas tersebut. Mereka kan sudah sepakat di awal wajib. Kalau misalnya nanti mereka melanggar, mereka bagaimana? Dari penjabarannya segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas yang tahu. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar tadi ada berapa itu? 5. Betul sekali. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka dengan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Seperti itu, sebaik anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tadi kita stabilkan dulu tuh anaknya apa sih kesalahannya. Terus kalau yang nomor 2, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Atas dasar apa dia berbuat kesalahan? Misal terlambat, ternyata dia tadi harus memberikan adiknya dulu sekolahnya gimana, dia harus belajar sehingga terlambat. Menurut teori kontrol sebuah tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Saya nggak mau tahu kamu pokoknya salah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan untuk melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tadi posisi kontrol tadi ya, yang nomor 5 kan manajer. Manajer ini harus memahami alasan mereka melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap dihidupkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Saya ada contoh kasus di sini. Saya minta tolong banget Bapak Ibu untuk menelaah kasus ini. Panjang banget ya, males bacanya ya. Intinya, anak ini terlambat. Dia terlambat, terus yang kedua, dia salah pakai sepatu. Sepatunya bukan sepatu yang pada harusnya disepakati oleh sekolah. Yang ketiga, bapak gurunya ini, Pak Lukman ini tidak terima. Intinya, kamu harus tahu peraturan sekolah kita itu tidak boleh terlambat dan harus memakai sepatu hitam. Lalu Pak Lukman ini menyuruh si Sabrina untuk membuka sepatunya seharian tanpa menggunakan sepatu. Nah, saya mau minta tolong Bapak Ibu, Pak Lukman ini posisinya ada di mana ya? Sesuai dengan manusia. Terus kira-kira apa? Ada 5 posisi tadi kan, 5 posisi kontrol manusia. Terus merasa bersalah, nomor 3-nya teman, nomor 4-nya ini saya kalau lupa. Nomor 5-nya manajer. Nah, ini betul ya, yang pertama dia sebagai pemukul, terus kira-kira apa lagi? Posisi Pak Lukman. Filter. Ya. Dia membuat Sabrina merasa bersalah. Jadi Sabrina ini merasa bersalah, dia malu nih karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas kaki. Tuh, jadi dia ini si Sabrina jadi merasa bersalah, malu dia,
karena nggak pakai sepatu seharian, ya itu Pak Lukman sini. Tapi kira-kira ada sisi baiknya nggak Pak Lukman? Kita kan lihat kayaknya komitmen nanti sisi baik dari Pak Lukman. Ya dia tetap akan peraturan sekolah jadi itu memang sebetulnya harus kesepakatan. Ya, karena memang sudah menjadi aturan sekolah yang mana memang sudah kita sepakati. Misalnya terlambat konsekuensinya apa? Ya kalau terlambat peserta didik tersebut akan kehilangan beberapa waktu pembelajaran tanpa dia sadari. Itu kan sebenarnya merugikan dia sendiri. Terus yang kedua, kenapa sekolah punya aturan sepatu harus warna hitam? Banyak tujuannya supaya menyamaratakan perekonomian, menseragaman, ya banyak tujuan. Karena kita memang membuat peraturan sekolah itu tidak semata-mata maunya kita. Karena itu sudah ditelaah, dipelajari dan begini hasilnya. Ya. Dan banyak kasus lainnya. Ini pas saya baca kasus ini sebenarnya saya juga kenaan ya. Tersinggung ya. Bukan tersinggung sih, jadi merasa saya banget gitu. Saya kalau flashback ke belakang tuh kayaknya pernah saya melakukan itu. Ini kasus pertama, baru contoh kasus pertama. Jadi itu di situ ada contoh kasus sampai 4. Mungkin saya semua ya nggak apa-apa. Ya karena itu namanya proses pembelajaran, proses perubahan paradigma. Kita mau masih berubah. Ya, jadi kita kan belajar ya. Sampai hari ini pun anak-anak yang berbuat masalah pasti ada sisi tidak sabarnya. Penghukumnya itu pasti. Ya, kalau anak itu tidak merasa bersalah, ya kita tidak ada di posisi 2. Karena dia tidak merasa bersalah. Gimana mau merasa bersalah? Malah dia cuek sama aturan sekolah. Dia nggak mau itu. Ya, tapi kita belajar ya Bapak-Ibu. Kita sama-sama belajar. Ayo, semoga sekolah kita bisa jadi sekolah penggerak. Ya salah satunya untuk jadi sekolah penggerak. Gurunya harus ada guru penggerak. Kalau sekolahnya juga. Jadi nanti kita berusaha untuk mewujudkan itu. Ya. Sekian dari saya pemaparan. Saya minta masukan, saran, sharingnya dari Bapak Ibu. Atau ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif di sini? Saya dulu. Saya mau menanggapi aja sebetulnya. Tadinya itu ketika disajikan judul budaya positif, saya pikir itu kayak buang sampah yang baik gitu, kemudian juga harus salam sopan santun Pak S itu sama. Ternyata justru lebih kepada membuka pikiran saya sebagai seorang guru bahwa sebetulnya yang lebih esensial bukan itu, bukan yang tadi saya sebutkan, tapi memang lebih kepada bagaimana cara kita untuk membuat anak ini tetap pada level positif. Jangan sampai dia melewati ke batas negatif gitu. Akhirnya tadi seperti kasus di sini bahwa ketika anak itu sudah mencapai posisi negatif, tidak positif, anak itu akan kehilangan motivasi belajarnya. Ini sangat bagus buat saya, jujur. Tadinya saya mau membuka aja kan ya, coba itu ternyata ya menarik, ternyata tertarik saya jadi mau ikut ini penggerak. Jadi ya luar biasa menurut saya materinya buat guru-guru juga bahwa ternyata kita jangan sampai mau tahu di luarnya doang, mau tahu di covernya doang ternyata ya. Sehingga ternyata kalau seperti kasus ini pun juga ternyata Pak Lukman, kalau menurut saya sebaiknya ditanyakan dulu alasannya seperti apa. Karena tadi kan ada disebutkan bahwa segala sesuatu pasti ada asbabun nuzulnya kan gitu ya, pasti ada penyebabnya. Tidak akan ada asal atau tidak. Ya buat saya ini bermanfaat sekali, Bu Baisti, terima kasih. Mudah-mudahan belum bisa kita semua aplikasikan ke kehidupan dan pembelajaran. Tujuan utama dari pendidikan guru penggerak ini, kenapa saya asignkan tugasnya mengumpulkan para rekan sejawat harus menginformasikan ini, karena memang tujuannya itu yang dibilang pada ini. Jadi kita tahu, kita buka. Saya juga tadinya, ya Bapak Ibu tahu lah, saya kalau mengajar bagaimana benar-benar menghardik, menghukum itu saya jelasin ke PP saya dan bahkan ke fasil saya. Pak, kalau saya sih jujur ya, saya mengajar ini penuh kedisiplinan. Saya terkenal dengan disiplin. Cuma saya pas dapat modul ini, saya langsung, kayak saya salah banget selama ini. Walaupun nggak salah-salah banget ya, kita nggak pernah salah 100% untuk juga. Tadi di sini disebutkan Pak Lukman nggak selamanya dia salah. Oh, Pak Lukman Pak Lukman salah begini begini, nggak juga. Pak Lukman benar sudah dia
Cuman mungkin caranya doang yang dia membuat anak ini down. Karena anak ini mungkin sebenarnya dikasih tahu sedikit aja pasti paham, dan ternyata kalau dijabarin lagi ini padahal sebenarnya panjang kasusnya. Kalau dijabarin lagi ini ternyata si Sabrina ini punya alasan kenapa dia terlambat, kenapa dia pakai sepatu salah, dia dijelaskan. Tapi saya tidak menampilkan di sini karena terlalu panjang, nanti bisa masuk. Tapi ini baru sebentar aja udah sangat membuka wawasan ini. Terima kasih. Cuma terkadang ini ya, apa ya, kita kan juga ngajar pasti ketemu anak yang benar-benar pasti itu ada di pikiran ibu nih. Kalau materi ini yang benar-benar susah banget dikasih tahu gitu. Itulah saya. Dengan anak-anak yang berpanjangnya kondisi latar belakang. Iya, kadang kita juga harus tahu latar belakang anak-anak ini. Pasti ada sesuatu sebenarnya juga yang kita tangani juga kan. Kalau anak ini memang sudah sangat sulit dikasih tahu, pasti ada sesuatu di belakangnya sih pasti. Kayak kemarin ya Bu Siti ya, si siapa ternyata kan, aduh rumit banget ya masalahnya ternyata ya. Ya. Si Firna juga ya. Tadi tambah dulu Rifani, jadi tadi konsultasi akhirnya kebuka. Terus orang tuanya minta bantuannya, buka-buka Bu. Tadi anaknya langsung pulang dari sekolah, biasanya nggak langsung pulang. Dan terima kasih gitu. Jadi itu benar, saya sudah senang sekali pada ini. Ternyata ikut begini kita jadi ternyata yang kita lakukan dari ya ada kontrolnya, ada plus minusnya gitu ya, penambah wawasan kita semua. Terima kasih sekali. Bapak Ibu yang lain, 5S pada us pagi itu juga termasuk beliau sakit. Terus kalau kita ada Jumat bersih itu juga sudah termasuk. Jadi kemarin pembahasannya itu ternyata itu sudah termasuk kita melakukannya. SMA kita itu sudah bagus, sudah mau. Saya sih jujur ya, saya selalu disanjung padanya. Sanjung ini apa dia SMA swasta, karena jarang Bu ikut swasta itu, jarang sekali yang ikut guru murah. Jadi memang menurut mereka saya suka nih swasta, tapi mau terus swasta ini, dan mereka wah kalau di guru penggerak itu lebih ke insecure ya padanya. Jadi apa, kalau di guru penggerak itu gurunya hebat-hebat banget. Mereka misalnya di SD daerah Pulau Gebang itu ada SD negeri, dia ada satu budaya positif pada anak-anak tidak harus membawa tumbler. Jadi kalau di S harus pakai tumblernya sendiri. Walaupun dia jajan, pokoknya harus pakai tumbler sendiri. Ada satu kali mereka memang tidak boleh jajan menggunakan botol plastik, botol minuman. Jadi memang budayanya tidak membuang sampah. Terus ada yang budaya positifnya, mereka untuk berapa bulan sekali itu mengenalkan transportasi ini di SMK ya, di SMK 26 tahu-tahu dia ada budaya yang memang dia ngajak murid-muridnya, ayo kita jalan-jalan keliling kota naik kendaraan umum. Jadi mereka mengajarkan budaya positifnya itu, iya jadi kalau naik kereta, naik busway. Saya jadi boleh juga nih diterapkan di sekolah. Minimal tuh yang botol tuh saya tertarik banget ya, bawa tumbler masing-masing. Sehari aja, insya Allah nggak ada tempat sampahnya kosong gitu. Jadi boleh juga nih. Tiap hari apa itu kita beli jajanan gitu nggak boleh juga ya? Pakai sendiri mungkin. Iya, kebetulan kan dia SD ya. Kalau SD kan sebenarnya lebih bisa diatur ya. Kalau orang tuanya dikasih tahu, Bu, besok jangan bawa suruh bawa tempat makan sendiri. Boleh jajan tapi pakai tempat makan sendiri. Jadi dia meminimalisir sampah gitu ya. Iya, jadi bagus banget sih saya lihat. Budaya positif ini memang bagus kalau kita keluarkan. Jadi nggak harus kita berdiskusi panjang lebar untuk menemukan apa gitu. Kita amati itu, modifikasi pun juga it's okay gitu ya. Makanya di sini Bapak Hasilnya juga bilang, boleh nih Bapak Ibu yang member kita amati, tiru dan modifikasi, boleh banget. Terus saya juga bilang sama guru-guru yang lain, ini boleh nggak kalau saya terapkan itu? Boleh banget Bu, boleh banget silakan. Gitu. Jadi kayak di sini kemarin saya cerita tentang yang baca Al-Quran kita, gimana caranya tahu kita anak ini gak baca Al-Quran, kan kita ada yang programnya setiap Senin pulang sekolah, mereka tertarik banget. Ini hebat ya sekolah
tapi bisa nemu anak yang nggak bisa baca Al-Quran gitu. Jadi kita bukan enaknya gitu Bapak Ibu kalau ikut latihan di luar tuh wawasan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi kah yang memberikan saran atau berdiskusi? Satuannya udah bagus ya. Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan saya. Semoga hasil saya bisa memberikan nilai terbaik bagi saya dan pengaruhnya untuk sekolah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri tepuk tangan dulu. Ini sangat bagus, sangat membuka wawasan kita, sangat memberikan insight yang bagus. Karena saya sebagai BK pun ya benar ya, kita mendapatkan insight yang baru. Nah, setelah ini kita sudah berakhir acara pada hari ini dan siang ini. Kurang lebihnya saya sudah berhasil mohon maaf, dan untuk acara ini mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Semoga pemaparan yang diberikan oleh Ibu Peggy itu dapat memberikan sekolah kita itu wawasan lebih maksudnya ini adalah semoga sekolah itu berkembang. Kita bisa lebih untuk bisa mengerti siswa, kita juga bisa untuk lebih memahami lah. Jadi nggak cuma ngomelnya doang, tapi oh ini anak oh kata belakang ya Ibu, Bapak-bapak yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.